Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan mengenai PDDL atau SDD Adobe. Perkenalkan, saya Ditya Novita dengan NIM 181511015 dan teman-teman saya Sylvia Murni dengan NIM 181511016, Sabila Fauzil Adim dengan NIM 181511017, Rizka Lamsi Abdul Rojak dengan NIM 181511018, dan Ismail Muhammad Fali dengan NIM 181511040. Kemudian saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dan berisi tujuan PDDL atau SDD yang bertujuan untuk mendefinisikan perancangan perangkat lunak sistem informasi Adobe yang akan dikembangkan dan untuk bahan acuan penelitian selanjutnya. Ruang lingkupnya adalah mengenai data pada sebuah aplikasi web pengabdosian hewan, baik data pengguna, data hewan peliharaan, data hewan hilang, maupun admin. Definisi dan akronim, DPPL, deskripsi perancangan perangkat lunak, SIA, sistem informasi Adobe, PDM, physical data model, pet haver, pemilik data hewannya, dan adopter, yaitu pengadopsi hewan peliharaannya. Saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem milik kelompok kami, yaitu sistem Adobe. Pertama-tama, saya akan menjelaskan perancangan arsitekturnya. Nah, berikut adalah perancangan arsitektur milik kelompok kami, yaitu sistem Adobe, di mana sistem arsitektur yang kami gunakan menggunakan sistem arsitektur multi-layer yang terdiri dari presentation layer, lalu ada application layer, ada business layer, dan yang terakhir ada datasets layer. Nah, presentation layer ini adalah berfungsi di mana user dapat mengakses sistem oleh perangkat yang didukung seperti smartphone dan PC. Lalu fungsi yang kedua yaitu mengenai peletakan konten yang kepada pengguna akhir melalui GUI yang dilakukan oleh sistem. Serta yang terakhir adalah fungsinya yaitu tempat di mana sistem dan pengguna dapat berinteraksi. Kemudian ini adalah application layer. Application layer sendiri adalah tingkatan yang menyediakan layanan agar layer di bawahnya dapat beroperasi. Nah, jadi di application layer ini berisi service-service atau layanan-layanan yang nantinya mengoperasikan layer di bawahnya, yaitu business layer. Nah, business layer ini adalah tingkat yang menyediakan seperangkat aturan dalam menjalankan aplikasi, sehingga layanan-layanan tadi akan dilakukan protokol-protokol atau aturan-aturan agar aplikasi ini dapat berjalan. Layer selanjutnya yaitu datasets layer. Datasets layer adalah layer paling dasar atau paling bawah berkaitan mengenai penyimpanan dan pengambilan data aplikasi, di mana hal ini dilakukan oleh layer-layer di atasnya. Nah, use case. Di sini terdapat 21 use case spesifikasi yang membangun sistem Adobe. Seperti yang diketahui, use case ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah lingkungan sistem berdasarkan kebutuhan user. Untuk lebih jelasnya, rancangannya adalah sebagai berikut. Terdapat 3 jenis tipe user. Untuk warna biru itu adalah pet haver, untuk warna orange adalah adopter, dan untuk hijau adalah admin. Nah, di sini pengklasifikasiannya itu berdasarkan warna. Untuk perancangan rinci selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai state chart diagram. Untuk membangun sebuah sistem Adobe terdapat 13 komponen, di mana seperti yang kita ketahui, state chart diagram ini berfungsi untuk menjelaskan transisi keadaan atau menjelaskan status objek dari suatu kedudukan ke kedudukan lain. Nah, untuk penggambarannya teknis seperti berikut. Ini adalah state chart-nya, bagian pertama. Ini bagian kedua. Ini bagian ketiga. Dan ini bagian keempat. Nah, dari state chart yang kami buat, terdapat 3 state. State pertama adalah state tunggal, di mana suatu state akan menghasilkan satu state. Seperti ini contohnya. State jenis kedua itu adalah state yang menghasilkan lebih dari satu kemungkinan, itu state bercabang. Nah, ini dia. Dan yang ketiga adalah state yang menghasilkan looping. Ini seperti ini, di mana state ini bisa dilakukan secara berulang-ulang. Saya akan menjelaskan sequence diagram. Jadi pertama sequence diagram ada sequence diagram login,
Pertama, user akan masuk ke landing page, kemudian registrasi. Setelah itu, jika sudah betul akan divalidasi oleh sistem. Setelah itu, user akan ditampilkan landing page. Kemudian user akan login, divalidasi, dan jika berhasil akan menampilkan halaman utama. Kemudian, sequence diagram logout. Sequence diagram logout, pertama user akan login, kemudian masuk ke halaman utama, masuk ke bagian profil, lalu pencet logout. Atau di halaman utama bisa langsung pencet logout. Kalau sudah divalidasi, jika berhasil akan kembali ke landing page dan berhasil logout. Kemudian ada sequence adopsi hewan. Pertama, adopter akan login. Setelah itu masuk ke halaman utama, sang user akan mencari hewan yang akan diadopsi, terus memilih hewan, akan ditampilkan hewannya. Setelah itu, jika user tertarik, akan mengajukan form adopsi ke sistem, kemudian divalidasi dan ditampilkan riwayat adopsinya. Kemudian sequence tambah hewan, pet haver akan login, setelah itu masuk ke halaman utama, kemudian pilih tambah hewan, setelah itu submit form. Jika berhasil akan menampilkan hewan, jika gagal akan di retry, di submit form lagi. Selanjutnya ada sequence diagram tambah hewan hilang. Pertama, pet haver atau adopter akan login masuk ke halaman utama, kemudian masuk ke bagian loss report ke halaman hewan hilang, kemudian tambah hewan hilang. Kemudian mereka akan mengisi form, jika gagal akan disuruh mengisi ulang, jika berhasil akan ditampilkan pos hewan hilangnya. Setelah itu ada sequence diagram profile user. Pet haver atau adopter akan login, kemudian masuk ke halaman utama, setelah itu memencet profil. Di profil, mereka akan menekan edit profil. Setelah itu divalidasi, jika berhasil akan ditampilkan profil dan riwayat adopsinya. Setelah itu ada sequence diagram kelola dalam aplikasi Adobe Me. Pertama, seorang admin akan login, kemudian jika dia ingin mengelola hewan, masuk ke fitur kelola hewan, kemudian mengedit data hewan, kembali, jika berhasil tampilkan data hewan. Setelah itu ada tampilan feedback, masuk ke fitur kelola feedback, kemudian kembali untuk melihat-lihat. Setelah itu ada tampilan data user, yaitu admin akan mengelola user untuk mengedit data user yang seperti membanding atau memblok user yang bermasalah, kemudian kembali. Setelah itu admin juga bisa mengelola laporan untuk hal-hal tertentu. Ini juga akan mempresentasikan bagian kelas diagram. Di sini pertama penjelasan kelas feedback. Penjelasan kelas feedback yaitu kelas yang berisi feedback dari user terkait aplikasi Adobe Me. User memberikan rating dari aplikasi dalam bentuk skala angka 1 sampai 10, yaitu 1 buruk sampai 10 baik. Metode yang ada di kelas feedback ada dua, yaitu input feedback untuk memasukkan atau menulis feedback dan delete feedback untuk menghapus feedback. Setelah itu ada kelas laporan, yaitu kelas yang berisi laporan dari user mengenai error atau bug pada aplikasi. Metode yang ada di kelas laporan ada dua, yaitu input laporan untuk menulis atau mengirim laporan dan delete laporan untuk menghapus laporan dari user yang sudah ditangani. Setelah itu ada kelas user, yaitu kelas yang berisi 3 metode, yaitu register untuk membuat akun baru pada aplikasi Adobe Me, login untuk masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun yang sudah diregister, dan logout untuk mengeluarkan akun dari aplikasi. Kemudian ada kelas pet haver, yaitu kelas yang berisi data dari user yang hewannya akan diadopsi. Metode yang ada di kelas pet haver yaitu metode profil untuk melihat profil user, edit profil untuk mengedit profil user, cari hewan untuk mencari hewan, pilih hewan untuk memilih hewan, tambah hewan untuk menambahkan hewan milik user yang akan diadopsi oleh orang lain, serta metode tambah hewan hilang untuk menambahkan info hewan hilang. Setelah itu ada kelas adopter, yaitu kelas yang berisi data dari user yang akan mengadopsi hewan dari pet haver. Metode yang ada di kelas adopter yaitu metode profil untuk melihat profil user, edit profil untuk mengedit profil user, cari hewan untuk mencari hewan yang akan diadopsi, pilih hewan untuk memilih hewan yang akan diadopsi. Adopsi yaitu untuk mengajukan permintaan kepada pet haver untuk mengadopsi hewan yang dipilih, serta metode tambah hewan hilang untuk mendapatkan info hewan hilang.
kelas hewan, yaitu kelas yang berisi data diri hewan milik PetHaver yang akan diadopsi oleh PetHaver. Metode yang ada di kelas hewan yaitu metode input hewan untuk pengisi data diri hewan dan delete hewan untuk menghapus data diri hewan yang sudah diadopsi oleh adapter. Kelas adopsi yaitu kelas yang berisi permintaan adopsi dan data diri adopter yang akan mengadopsi hewan dari PetHaver. Metode yang ada di kelas adopsi yaitu input adopsi untuk menulis atau membuat permintaan adopsi, serta metode delete adopsi untuk menghapus permintaan yang akan dihapus oleh adapter. Kelas hewan hilang yaitu kelas yang berisi data diri hewan hilang. Metode yang ada di kelas hewan hilang yaitu input hewan hilang untuk menentukan atau membuat post tentang hewan hilang, dan metode delete hewan hilang untuk menghapus post hewan hilang yang sudah ditemukan. Kelas data hewan yaitu kelas yang berisi form adopsi dan form hewan hilang. Setelah itu terakhir ada kelas admin, yaitu kelas yang berisi username serta password admin untuk mengakses aplikasi. Metode yang ada di kelas admin yaitu metode login untuk masuk ke aplikasi, logout untuk keluar dari aplikasi, edit profil untuk mengedit profil admin, edit data hewan untuk menghapus form yang sudah diterima dan sudah selesai transaksinya, edit data user untuk memblok atau ban user yang melanggar aturan aplikasi, kelola laporan untuk melihat riwayat laporan dari user yang sudah masuk. Saya akan menjelaskan tentang perancangan data. Yang pertama adalah dekomposisi data. Di dalamnya terdapat tabel deskripsi entitas login, terdapat atribut ID login, dan password. ID login sebagai primary key. Kemudian pada tabel deskripsi entitas feedback, terdapat atribut ID feedback, judul feedback, deskripsi feedback, rating, dan ID user. ID feedback sebagai primary key, dan ID user sebagai foreign key. Kemudian pada tabel deskripsi entitas registrasi, terdapat atribut ID registrasi, username, password, dan ID user. ID user sebagai foreign key, dan ID registrasi sebagai primary key. Kemudian pada tabel deskripsi entitas logout, terdapat atribut ID logout sebagai primary key. Berikutnya, tabel deskripsi entitas adopter, di mana terdapat atribut ID adopter, nama, username, email, ID user, nomor HP, password, ID adopsi, dan ID hewan hilang, ID adopter sebagai primary key, ID user, ID adopsi, dan ID hewan hilang sebagai foreign key. Kemudian, pada tabel deskripsi entitas user terdapat atribut ID user, jenis user, ID registrasi, ID login, dan ID logout. Kemudian pada tabel deskripsi entitas PetHaver terdapat atribut ID PetHaver, nama, username, email, ID user, nomor HP, password, ID hewan, dan ID hewan hilang. Selanjutnya adalah tabel deskripsi entitas laporan, terdapat ID laporan, judul laporan, jenis laporan, deskripsi laporan, ID data hewan, ID adopsi, dan ID user. Kemudian pada tabel deskripsi entitas data hewan, terdapat ID data hewan, daftar hewan, golongan hewan, ID hewan, dan ID hewan hilang. Pada tabel deskripsi entitas admin, terdapat atribut ID admin, username, password, ID data hewan, ID user, ID laporan, ID feedback, ID login, dan ID logout. Pada tabel deskripsi entitas hewan, terdapat atribut ID hewan, nama, umur, jenis, lokasi, deskripsi, dan ID data hewan. Kemudian pada tabel deskripsi entitas hewan hilang terdapat atribut ID hewan hilang, nama, umur, jenis, lokasi, deskripsi, dan ID data hewan. Pada tabel deskripsi entitas adopsi terdapat atribut ID adopsi, nama adopter, email adopter, kontak adopter, lokasi adopter, ID hewan, dan ID hewan hilang. Selanjutnya, di dalam physical data model terdapat 13 tabel yang saling berhubungan. Saya akan menjelaskan mengenai perancangan antarmuka. Yang pertama adalah antarmuka landing page, yang merupakan tampilan awal pada saat baru masuk ke dalam web Adopt Me. Antarmuka ini memiliki sidebar dengan berbagai menu di dalamnya, seperti kreator, help, registrasi, login PetHaver, adopter, dan admin. Lalu, terdapat antarmuka registrasi yang mengharuskan pengguna mengisi seluruh form agar memiliki akun yang digunakan untuk login. Lalu terdapat antarmuka login yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah login PetHaver, yang kedua adalah login adopter, dan yang ketiga adalah login admin. Ketiganya berisi form yang harus diisikan agar dapat masuk ke dalam aplikasi.
Lalu, ini adalah antarmuka halaman utama PetHaver yang berisikan informasi daftar hewan yang dapat diadopsi, dan ini adalah tampilan detail hewannya apabila dipilih oleh PetHaver yang berisikan informasi yang lebih detail mengenai hewan tersebut. Dan ini adalah antarmuka tambah hewan yang hanya dapat diakses oleh PetHaver dan diharuskan mengisi seluruh form untuk dapat menambahkan hewan. Berikut ini adalah antarmuka last report yang dapat diakses oleh seluruh pengguna yang berisikan daftar hewan hilang dan dapat menambahkan hewan hilang pada tampilan tambah hewan hilang dengan mengisi seluruh form. Ini merupakan antarmuka profil PetHaver yang memiliki form biodata dan submission of adoption atau permintaan adopsi yang diajukan oleh adopter ke PetHaver dan tombol logout. Lalu kita masuk ke antarmuka halaman utama adopter yang sama-sama berisikan informasi daftar hewan yang dapat diadopsi. Lalu pada tampilan detail hewan, yang membedakan adalah tombol untuk adopsi hewan yang berwarna merah. Dengan menekan tombol ini, maka adopter diarahkan menuju tampilan adopsi hewan yang diharuskan mengisi seluruh form agar dapat mengadopsi hewan yang dipilih. Setelah itu, terdapat juga antarmuka loss report yang sama seperti sebelumnya, dan pada antarmuka profil, terdapat adoption log yang berisikan riwayat pengadopsian adopter. Lalu antarmuka halaman utama admin, yang berisi 4 menu yakni home untuk kelola hewan, user untuk kelola user atau pengguna, feedback untuk kelola feedback, dan laporan untuk kelola laporan. Pada antarmuka home sama seperti sebelumnya. Namun yang membedakan adalah admin dapat memonitoring dan menandakan postingan yang tidak sesuai dengan aturan. Lalu pada antarmuka user, terdapat informasi mengenai daftar pengguna yang dapat dikelola admin dan dimasukkan ke dalam blacklist apabila tidak sesuai dengan aturan. Lalu pada antarmuka feedback, admin dapat memperoleh masukan, saran, serta kritikan untuk mengevaluasi aplikasi ini. Dan pada antarmuka laporan, admin dapat melihat laporan yang masuk, dan terdapat tombol untuk menuju antarmuka loss report yang sama persis seperti sebelumnya. Lalu, antarmuka profil admin hanya berisi biodata saja. Berikut ini adalah antarmuka pendukung, contohnya antarmuka about yang berisi deskripsi singkat mengenai aplikasi, lalu antarmuka help yang berisi kontak AdopMe pada berbagai platform sosial media, dan antarmuka kreator yang berisikan pembuat dari aplikasi ini yang turut terjalin pada proyek ini. Antarmuka yang telah kami buat diimplementasikan pada aplikasi Adobe XD yang dapat diakses pada link berikut ini untuk mencoba prototypingnya. Sekian presentasi SDD dan DPPL dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.